belajar pada dirinya. Nah. Oke, lanjut. Istilah yang mirip dengan media belajar apa? Media. Segala sesuatu yang dapat mengantarkan pesan dari pengirim pada penerima. Media. Berikutnya, yang mirip lagi adalah sumber belajar, yaitu segala sesuatu yang dapat menghasilkan pesan, ya, dapat menghasilkan pesan sebagai bahan objek kajian dalam pembelajaran. Ini adalah sumber belajar. Ini lagi bahan ajar. Bahan ajar adalah segala sesuatu yang berisi pesan, yang bermanfaat di dalam pembelajaran atau materi. Itu adalah bahan ajar. Materinya adalah bahan ajar. Bapak Ibu, lanjut. Media pembelajaran segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjalankan pesan, merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong proses belajar. Ini kuncinya. Lanjut. Nah, peranannya diantaranya apa? Mengatasi batas-batas ruang kelas. Kalau mungkin Bapak Ibu harus membawa sesuatu yang atau menjelaskan sesuatu yang sesuatu itu sangat besar, misalnya, ya kita bisa membuat media pembelajaran dengan cara membuat miniatur atau memperkecil media tersebut sehingga bisa diatasi, dihadirkan dalam kelas. Oke. Bisa jadi diwujudkan dalam bentuk video audiovisual. Nah, oke, objek terlalu kecil misalnya. Kenapa objek yang terlalu kecil, Bapak Ibu yang saat ini sedang viral, booming? Misalnya akan menjelaskan tentang virus COVID-19. Apakah Bapak Ibu guru akan membawa virus itu diwadahi toples, dibawa ke dalam kelas, anak suruh melihat dengan mata telanjang? Tentu tidak kan, itu tidak akan terjadi, tidak akan bisa, karena virus COVID-19 itu dengan ukurannya yang terlalu amat sangat kecil sekali kalau saya menyebutkan, dengan ukuran nano. Oke, terlalu kecil atau terlalu besar. Ya, yang besar sekali misalnya apa? Berapa Bapak Ibu? Bapak Ibu akan menjelaskan gunung misalnya. Apakah anak-anak kita ajak gunung atau kita menghadirkan gunung ke dalam kelas? Nah, bisa saja itu terjadi dengan menggunakan media pembelajaran. Maka dibutuhkan media, pakai ya video ataupun yang lainnya. Mungkin benda yang sesungguhnya itu bergerak terlalu cepat. Misalnya kecepatan cahaya atau kecepatan anak panah misalnya. Ya. Nah, kecepatan angin puting beliung misalnya. Bukan puting beliung, mana salah. Puting beliung misalnya. Itu sangat cepat. Nah, apalagi saya. Maka dengan menggunakan media yang cepat itu bisa disetting diperlambat. Nah, menjadi lambat. Itu kalau tanpa media tidak bisa. Nah, tidak bisa. Atau terlalu lambat. Misalnya apa Bapak Ibu yang gerakannya lambat? Coba, ada yang tahu? Nah, pertumbuhan tumbuh-tumbuhan. Misalnya anak-anak disuruh mengamati bunga dari masih apa? Masih kuncup sampai mekar gitu. Ya, apakah disuruh menunggui bunga berhari-hari di depan pot? Tentu tidak kan. Maka itu perlu media.
Medianya apa ya, nanti di shoot dengan cara dipercepat. Oh, tahu proses bunga yang kuncup menjadi mekar itu tahu. Ya, itu ya. Itu terlalu lambat. Terlalu kompleks. Ya, permasalahan bunyi yang sangat lembut. Ini bunyi yang sangat lembut apa Bapak Ibu? Ya, itu misalnya suara apa ya? Apa Bapak Ibu bisa mencari contohnya? Misalnya suaranya semut misalnya. Semut itu ternyata ada suaranya loh Bapak Ibu. Itu apabila menggunakan media bisa diketahui. Coba Bapak Ibu perhatikan, apabila ada semut ketemu temannya, dia saling apa Bapak Ibu? Saling menyapa, saling berjabat, atau ada yang mengatakan saling mencium. Nah, itu Bapak Ibu, itu dia punya suara. Oke. Lanjut. Mungkin adanya rintangan geografis. Nah, misalnya rintangan geografis apa Bapak Ibu? Ya, harus menempuh di sebuah kawah gunung misalnya, menjelaskan bagaimana proses terjadinya magma, lahar. Kan apabila mendatangi ke lokasi kan tidak mungkin. Itu adanya rintangan geografis. Kalau begitu, dia tahu, oh kalau bagaimana caranya naik kereta, wah prosesnya seperti apa, bagaimana cara naik pesawat misalnya. Tahu, karena apa? Dia punya pengalaman pribadi yang mungkin orang tuanya mendukung dalam hal itu. Tapi dari yang lain kan belum tentu tahu bagaimana cara naik pesawat. Tahunya naik pesawat itu menghadang di tengah jalan, nggak mungkin bisa kan? Atau naik kereta dicegat neng rel, ya nggak mau berhenti, emangnya. Kereta kelinci, kalau kereta kelinci bisa. Naik odong-odong. Itu kalau disebutnya odong-odong, boleh bisa. Itu mengalami pengalaman masing-masing pribadi siswa. Itu menghadirkan media seperti itu. Yang ketiga, untuk apa ya, memberi pengalaman integral dan komprehensif pada anak didik. Ya apa, verbal. Kalau verbal bisa jadi bohongan. Selanjutnya, untuk membangkitkan keinginan dan minat baru, Bapak Ibu. Apalagi ini masa pandemi COVID-19 ini, ya.
tidak jarang orang tua atau kita sendiri juga sebagai orang tua mengeluh kan, anaknya waduh sekarang sudah ini bosen, nggak mau lagi belajar, kalau dipegangin pegang HP tidak tapi lebih condong apa Bapak Ibu? Game. Yang dibuka gamenya. Nah, ini Bapak Ibu. Biasanya ciri-cirinya begini, mudah. Kalau HP-nya itu berdiri begini, ini kemungkinan masih yang dibuka pelajaran ini kalau begini. Tapi kalau yang dibuka sudah megangnya HP begini, Bapak Ibu. Iya. Mas. Hah? Kalau megangnya HP begini, apa namanya istilahnya? Horizontal gini. Kalau megangnya horizontal, udah ini apa namanya? Kemungkinan yang dibuka adalah game. Nah, itu Bapak Ibu, ini sangat ditantang. Kira-kira Bapak Ibu bisa nggak ini membuat game yang berisi tentang materi pelajaran? Ini yang mudah-mudah, ayo dicoba. Membuat pelajaran melalui game. Ya, buat game. Kan anak seneng, ya, tombol gitu. Ya, tapi di situ ada pelajarannya. Nah, nanti kita lebih intent lagi, adakan diklat pembuatan media pembelajaran dengan menggunakan game, misalnya. Ya, kan anak-anak senangnya nge-game. Ya kita ikuti minat anak-anak biar gamenya itu tidak terjerumus kepada game-game yang istilahnya sebenarnya itu belum untuk anak-anak seusia anak didik Bapak Ibu, tapi sudah bermain game itu. Yang selanjutnya membangkitkan motivasi dan merangsang belajar. Iya Bapak Ibu, coba kalau tanpa ada dengan media, dia akan bosen belajar itu. Tapi kalau dengan media, ya dia akan lebih senang belajar. Yang selanjutnya adalah keseragaman dalam pembelajaran. Kemudian berinteraksi langsung siswa dengan lingkungan. Ini adalah peranan media di dalam pembelajaran. Akan lebih menarik apabila dibanding dengan tanpa menggunakan media. Yang kedua, proses belajar lebih interaktif. Nanti kalau Bapak Ibu membawa media itu, pasti anak-anak akan terangsang untuk bertanya. Nah, dengan bertanya itu dia akan mendapatkan pemahaman atau pengalaman baru, materi ilmu baru. Maka dari itu Bapak Ibu, ketika ada anak yang bertanya, ya jangan dibentak, jangan dibilang, wah diam kamu, jangan serius. Tidak seperti itu. Inilah bentuk interaksi edukatif, ya, bisa jadi antara siswa dengan guru, siswa dengan siswa, dan lain sebagainya, sehingga ada pembelajaran lebih hidup. Jumlah waktu belajar mengajar dapat dikurang. Maksudnya bagaimana ini? Ya, Bapak Ibu, kalau kita menggunakan media ini, ya waktu yang mestinya kita menjelaskan apabila tanpa media harus banyak mengeluarkan kata-kata yang panjang lebar, tapi dengan menggunakan media langsung secara singkat dapat diketahui dengan jelas. Ini seluruh materi Bapak Ibu bisa diperagakan coba menjelaskan apalah terserah Bapak Ibu. Misalnya proses membuat anyaman misalnya. Kalau proses membuat anyaman tanpa media bagaimana Bapak Ibu? Bapak Ibu menjelaskan anak-anak untuk membuat anyaman dari bambu. Langkah pertama, misalnya menanam bambu, kelamaan ya. Misalnya menebang bambu, kemudian membilah menjadi tipis-tipis misalnya. Itu membilah tipis itu seperti apa bentuknya? Anak-anak masih
Bu, gimana Pak? Nah, masih akan bertanya-tanya apabila tanpa disertai media. Namun apabila disertai media Bapak Ibu, ini anak-anak, gini caranya. Wah, langsung diperagakan. Oh begitu, ya langsung. Itu maksud dari manfaat media, jumlah waktu bisa berkurang begitu. Maka nanti bisa digunakan waktu yang tersisa untuk apa? Kan proses pembelajaran ada kegiatan evaluasi. Nah, itu digunakan untuk evaluasi atau refleksi. Ada waktunya untuk refleksi dan seterusnya. Kualitas belajar dapat ditingkatkan. Mengapa demikian? Iya, karena dia bisa apa ya? Bisa lebih terlibat di dalamnya, tidak hanya sekedar mendengarkan. Proses belajar dapat terjadi kapan dan di mana saja. Lah kok bisa? Ya iyalah, zamannya sudah modern. Coba sekarang ini Bapak Ibu, kita adakan seminar, kegiatan seperti ini. Bapak Ibu dari rumah, dari Brebes, saya tidak tahu Bapak Ibu sedang ngapain. Kan ada yang sedang masak, ada yang mengikuti kegiatan ini sambil apa ya, mencuci baju di depan mesin cucinya misalnya. Ada ibu-ibu yang sambil mencuci mungkin tersenyum nih. Ada yang sambil apa ya? Ya macam-macam lah. Kalau yang bapak-bapak mungkin ini sambil mancing kali ya. Kalau di Brebes ada tempat mancing nggak ya? Kalau di sini ada nih, ada beberapa tempat untuk memancing. Yang penting jangan sampai memancing kerusuhan aja. Oke, dapat terjadi kapan dan di mana saja. Oke, peran guru berubah ke arah positif dan produktif. Ini mengarahkan kepada hal yang positif dan produktif. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, ini tentang landasan penggunaan media pembelajaran. Oke, ternyata Bapak Ibu, kita menggunakan media pembelajaran itu bukan semata-mata agar kita dapat mengajar lebih cepat, lebih baik atau lebih efektif, tidak. Namun ada landasan-landasan dan sumbernya. Bapak Ibu, ini perlu Bapak Ibu ketahui bersama. Menurut Edgar Dale, pengalaman belajar itu seperti ini. Sesuatu yang ditangkap melalui indera mata dapat diterima sebesar 75%. Lewat telinga 13% loh Bapak Ibu. Dan yang 12% itu dari lain-lainnya. Maka mungkin Bapak Ibu pernah punya teman yang sudah lama tidak bertemu, atau punya murid yang sudah lama tidak bertemu, Bapak Ibu. Ketika berpapasan atau bertemu, kita akan masih teringat bahwa si A ini, oh ini murid saya ini, oh ini anak saya ini, oh ini teman saya, ini tetangga saya ini. Namun ketika setelah diketahui ini teman saya atau murid saya, tetangga saya, ditanya, ini namanya siapa? Siapa ya? Saya wajahnya masih ingat, tapi namanya lupa. Apa sebabnya Bapak Ibu? Wajah, face ini ditangkap melalui indera mata. Betul nggak? Iya, wajah atau mungkin orangnya itu ditangkap pakai indera mata. Namun nama itu kita bisa tahunya lewat apa? Pendengaran. Oh ini jenenge sapa to? Oh ini namanya Endang Susana. Ini atau mungkin teman saya yang di Brebes, ada nggak ya? Brebes, halo Brebes. Ini lupa saya teman yang di Brebes, namanya lupa. Tapi kalau ketemu saya ingat, insya Allah. Itu artinya apa?
sesuatu yang ditangkap oleh mata itu bisa diterima 75%. Maka Bapak Ibu, ini pentingnya peserta didik kita, murid-murid kita itu di bajunya suruh ngasih papan nama. Ya, Ibu. Ini yang di bagian kesusahan. Kalau ditertibkan, kalau ada anak yang nggak pakai papan nama, itu suruh pakai. Ya, biar apa ya? Selain biar mudah untuk diingat, juga ketika kita lupa bisa tidak usah kebingungan dia namanya siapa.